sudah cepat dikasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita saat ini boleh bersama-sama berkumpul untuk kita memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Marilah ibadah pada pagi hari ini kita mulai. Saya persilakan Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian penghormatan Yesus Kau sungguh baik. Oh
dan berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 35. Begini bunyi firman Tuhan. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Amin. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, marilah kita mengangkat doa pengucapan syukur dan pengakuan dosa. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena kasih dan karunia Tuhan, kami pada saat ini boleh bersama-sama hadir memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Bapa yang di surga, ampunilah segala kesalahan, dosa-dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, yang kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, baik dari ucapan kami dan tingkah laku kami. Semua aspek kehidupan kami yang tidak berkenan di hati Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni semua kami hadir di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Selanjutnya kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami, khusus ada di tengah-tengah ruangan ini, di tengah-tengah hati kami. Jalannya ibadah ya Tuhan, dari awal pertengahan dan akhirnya nanti, hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bila doa, ucapan syukur dan pengakuan dosa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Nehemia 9 ayat 17b. Kepada setiap orang yang mengaku dosa dan bertobat, tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, Engkau tidak meninggalkan mereka. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, Engkau tidak meninggalkan mereka. Amin. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Untuk merespon dari pengakuan dosa kita akan pujian kasih pasti doakan. Pasti
Mazmur 145 ayat 1 sampai 13. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Karena aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terhingga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan kebesaranmu. Semarak kemuliaanmu ya agung, dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu juga diceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, hanya sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan perumahan terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan mengasihi setia dalam segala perbuatannya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Marilah kita mengangkat pujian sebab Tuhan Maha Besar.
setiap hari. Biarlah semua itu tertanam mulai dari anak-anak usia kecil saat ini sampai pada dewasa, bahwa kasih Tuhan itu jauh lebih indah dari kasih Allah yang lain. Amin. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang menyaksikan cita kasih Tuhan, saya persilakan. Jika belum ada, marilah kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan dengan mengangkat pujian bersamamu di lembar pujian nomor 5. Bersama
dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita tundukkan kepala dan kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena kembali pada minggu pagi ini kami dapat beribadah, memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami akan bersama-sama juga membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami, menguasai kami, dan memberikan kami pengertian-pengertian sehingga kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba yang menyampaikan, berkati Bapak Ibu jemaat yang mendengarkan, sehingga kami boleh bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan, kita bersama-sama dapat kembali berkumpul di rumah Tuhan. Tentu kita memiliki kerinduan untuk bersama-sama boleh diberkati oleh Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan bersama-sama menggumuli bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 10. Kisah Para Rasul pasal 10. Nah, oleh karena banyak, saya minta anak-anak muda yang baca ya, pemuda remaja yang baca. Jadi ada Mbak Catherine, ada Mbak Vika, ada Mbak Epi, dan juga ada Mas Daniel. Mas Daniel satu orang lagi. Iya, Mas Sony mana Mas Sony? Mas Sony. Mas Sony. Dengan Mas Sony. Mau ke Mas Sony. Jadi ayat 1 sampai ayat 10 itu Mbak Catherine, ayat 11 sampai ayat 20 itu Mbak Epi, ayat 21 sampai 30 itu Mbak Vika, ayat 31 sampai 40 itu Mas Daniel, ayat 41 sampai 48 Mas Sony yang terakhir. Nanti berdiri baru baca. Setelah itu silakan. Yang Bapak Ibu yang lain bisa menyimak di Alkitabnya masing-masing. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dia saleh. Dia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang,
yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, dan aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tadi." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang yang dan bertanya, apakah Simon dan yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Tuhan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantara seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan engkau katakan." Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya dan menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, bertanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilau. Dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyemak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera suruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengenalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum
memberikan orang muda untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu Ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya dia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pagi ini kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Terima kasih buat pemuda remaja yang sudah membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Luar biasa ya. Sehat semua? Sehat badannya? Amin. Ada yang sakit? Tidak ada ya? Oh, Mas Kensi sakit. Sakit apa Le? Oh, tenggorokan sakit tambah pusing. Nanti bilang nama beli fix, jangan ekstrim. Beli fix ya. Biar tenggorokannya lancar. Oh, ada Bapak juga ya. Bilang Bapak ya. Bilang Bapak. Ya. Pak Marcel berdoa, Kensi cepat sembuh. Suaranya kembali bagus biar nyanyi tadi di depan luar biasa ya. Juga dengan anak-anak yang lain. Sehat jasmani, tapi jangan lupa juga harus sehat rohaninya. Sehat jasmani, jangan lupa juga sehat rohaninya. Nah, karena pagi ini saya beri judul khotbah berkat rohani. Berkat rohani. Kita sudah menerima berkat jasmani, jangan lupa juga kita harus memberikan waktu untuk diisi oleh berkat rohani. Nah, tadi malam kan saya screenshot quote-nya Bapak Pendeta Antonius Pun ya, ada yang masih ingat ya. Jadi dia menulis dari tulisannya John Piper. Jadi tidak ada alasan nanti kalau kita sudah di penghakiman bilang aku nggak punya waktu untuk berdoa ya Tuhan. Sedangkan main sosial media kita lancar, mungkin sambil baring, sambil duduk, sambil melamun, sambil menunggu seseorang, sambil menunggu lauknya matang, sambil menyapu, bisa sambil lihat tangan satu pegang satu tangan satu pegang handphone. Ada TikTok, ada Snap, ada FB, ada Instagram, semua. Jadi kalau kita punya waktu itu jangan lupa kita juga harus punya waktu mengisi kebutuhan rohani kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats pembimbing dalam ayat 35 dikatakan bahwa setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Pertanyaannya, kalau kita saat ini mempertanyakan bangsa mana saja ya Pak, jawabannya adalah semua bangsa. Karena pada waktu itu para rasul masih memiliki pemikiran bahwa hanya orang-orang Yahudi saja yang diselamatkan, hanya orang-orang Yahudi saja yang berhak menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub tidak hanya bicara tentang berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani. Dan ternyata Allah boleh menyingkapkan di hadapan Rasul Petrus. Nah, Rasul Petrus ini adalah rasul yang melayani di kaum Yahudi. Dia bukan rasul yang melayani di kaum non-Yahudi, bukan. Yang melayani di non-Yahudi itu adalah Rasul Paulus, tapi ini Paulus belum muncul. Walaupun dia sudah ditemukan oleh Allah yang pada waktu dia mulai mengadakan pencarian kepada orang-orang Kristen. Setiap bangsa yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itu kalau terjemahan. Kalau terjemahan versi yang lain katakan pada setiap bangsa terdapat orang-orang yang menyembah Allah, yang melakukan perbuatan baik serta yang berkenan kepadanya. Bisa jadi mereka menyembah tapi mereka belum tahu Allah yang seperti apa yang mereka sembah. Nah, inilah yang diperkenalkan Petrus, yang disampaikan kepada Petrus agar berkat Abraham,
berkat Israel itu sampai kepada bangsa-bangsa, bukan berkat tanah Israel Palestina di sana, bukan, tetapi berkat rohani yang diterima kita dari Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah keselamatan. Berkat rohani keselamatan itu sampai kepada bangsa kita juga, bangsa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari juga dia katakan orang yang takut kepada Allah dan berbuat yang benar, orang itu diterima oleh Allah, tidak peduli ia dari bangsa apa. Tidak peduli dari bangsa apa, kalau dia mengamalkan kebenaran, dia berbuat benar, dia takut akan Allah, itu diterima oleh Allah. Jadi di luar orang-orang yang percaya kepada Kristen, ada juga bangsa atau orang-orang yang hidupnya benar, hidupnya takut akan Allah, hidupnya menyembah Allah, hidupnya mengamalkan kebenaran. Di luar daripada yang dinamakan Kristen atau pengikut Kristus. Tapi kebenaran seperti apa yang mereka lakukan? Mengamalkan seperti apa? Menyembahnya seperti apa? Karena segala sesuatu yang dilakukan tanpa mengenal Kristus dengan baik dan benar, itu menjadi seperti sebuah kesia-siaan, seperti kita menjaring angin. Kita menjaring angin. Karena kebenaran di dalam Kristus, ke dalam Alkitab, itulah yang membuat kita memiliki motivasi yang benar di dalam kita melakukan kebenaran tersebut. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang berkat rohani. Ingatlah bahwa Alkitab banyak juga sudah mencatat tentang berkat yang dilimpahkan, dianugerahkan oleh Tuhan kepada semua orang tanpa memandang dia itu dari suku bangsa mana, agama, keyakinan apapun di dunia ini saat ini ya. Dia tidak memandang itu. Bahkan kalau kita lihat di Matius 4 ayat 45, Matius 5 ayat 45b, dia katakan yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saya sudah berbicara tentang berkat yang Allah curahkan secara umum atau universal kepada semua orang. Sama halnya juga dengan apa yang diterima oleh Cornelius. Jadi kita baca tadi dari ayat 1 sampai 48, tapi cuma 2 orang saja yang ingin saya sebutkan, yaitu Cornelius dan juga Petrus. Cornelius dan juga Petrus. Sampai kepada Cornelius juga mendapatkan berkat anugerah yang daripada Tuhan seperti yang diterima oleh bangsa-bangsa lain. Kita melihat yang pertama Cornelius. Cornelius ini Alkitab mencatat dia orang non-Yahudi. Terlihat dari dia adalah seorang pegawai, kepala pengawal ya, di ayat 1 dikatakan pasukan Italia, perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dia memiliki jabatan ya, sebagai seorang perwira pasti punya jabatan ya. Kemudian dikatakan juga dia saleh. Seisi rumahnya takut akan Allah, memberi sedekah, bahkan ditulis bahwa memberi sedekah kepada orang Yahudi. Senantiasa dia berdoa, dan di ayat 2, ayat 7 dan ayat 24 dikatakan bahwa dia membawa seisi rumahnya atau seisi orang yang ada di dalam rumahnya. Cornelius ini tidak ada satupun yang kurang dari kehidupannya, semua dia ada ya. Jabatan dia punya, walaupun dia orang non-Yahudi. Bahkan Alkitab mencatat dia saleh dan seisi rumahnya takut Tuhan, selalu berdoa di ayat 1, ayat 2, dan memberikan sedekah. Seharusnya kan seperti di dalam nats pembimbing tadi bahwa orang-orang seperti itu kan berkenan ya, berkenan kepada Allah. Tapi mengapa malaikat harus datang kemudian menyampaikan? Dia harus membawa atau
menjemput seorang Petrus yang ada di Yope supaya datang dan menyampaikan sesuatu. Kalau di sini dikatakan malaikat itu bilang akan mendengarkan sesuatu yang engkau akan sampaikan, dan itu dipesankan oleh Allah. Dan itu dipesankan oleh Allah. Setiap orang dari bangsa manapun takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran, itu berkenan kepada Allah. Nah, Cornelius ini sudah melakukan hal tersebut. Tapi mengapa dia harus juga mendengarkan apa yang Petrus sampaikan? Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tentu kita bisa menyimpulkan bahwa kebenaran sesuatu yang dilakukan di luar Kristus itu tadi seperti saya katakan bahwa seperti orang menjaring angin, tidak mempunyai dampak dan efek, walaupun dikatakan mereka mengamalkan kebenaran tersebut. Mereka memang berkenan, tapi belum cukup sampai di situ. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah benar-benar diberkati oleh Tuhan. Semua kita miliki, apa yang tidak bisa kita capai, semuanya Tuhan sudah sediakannya. Tuhan sediakan kita, berikan kita keluarga, pekerjaan, usaha, makan dan minum setiap waktu, dan kita tidak pernah kekurangan itu. Tapi satu hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kebutuhan atau berkat rohani yang kita terima di dalam kehidupan kita ini sudah sungguh-sungguh disimpan di dalam hati kita, sudah sungguh-sungguh ada di hati kita atau tidak. Karena kalau tidak demikian, kita hanya menjadi orang Kristen yang tidak memiliki dasar yang kuat, orang Kristen yang tidak mengetahui siapa yang kita sembah dan siapa yang kita percayai sebagai juru selamat. Nah, di sini penting sehingga kita melihat salah satu contoh yang paling nyata adalah Cornelius ini. Mengapa dia sudah punya segala sesuatu, dia dikatakan dia saleh, dia dikatakan dia rajin berdoa, dia dikatakan dia dapat mengamalkan kebenaran, dapat mengamalkan pemberian sedekah kepada orang lain, terutama orang Yahudi, tapi dia harus masih membutuhkan dan mendengarkan siapa itu Yesus. Artinya bahwa segala sesuatu itu tidak menjamin supaya kita bisa dapat datang kepada Allah. Kalau kita katakan jikalau tidak melalui Yesus Kristus, memang dua hal ini, pernyataan ini tidak bisa dibenturkan. Tapi kita bisa melihat bagaimana kemudian Allah mengutus malaikatnya untuk menyampaikan itu kepada Cornelius. Karena kalau apa yang dia lakukan itu cukup, berarti tidak perlu lagi Allah mengutus malaikatnya untuk menyampaikan pesan supaya dia mendengarkan tentang Kristus. Nah, bagaimana dengan kita? Seberapa banyak kita ini yang sudah mendengarkan tentang Injil, yang sudah menerima berkat rohani itu, dan kemudian kita menjadi percaya kepada Dia. Bahkan dengan kebutuhan rohani itu mulai terus menolong kita untuk menjadi percaya sungguh-sungguh melihat segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Kita harus menyadari bahwa keselamatan kita hanya ada di dalam Kristus. Satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan. Nah, ini harus digaris bawahi. Satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan. Memang untuk sampai kepada di gereja ini banyak jalan, dari utara, dari timur, dari selatan, bisa sampai ke sini. Tetapi untuk sampai ke surga itu kita hanya butuh Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu yang sudah menjadi Kristen ini, sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau belum? Sudah memiliki waktu untuk mendengarkan firman-Nya, sudah memberikan waktunya, telinganya untuk mendengarkan makanan rohani yang kita terima masing-masing menurut porsi kita. Saya bilang menurut porsi karena
ada yang masih diberikan yang ringan, yang dikatakan Alkitab, susulah yang menjadi makananmu, bukan makanan keras. Ada yang sudah kuat dan menerima perkataan-perkataan firman yang keras, yang menegur dan menyingkapkan setiap perbuatan dosa yang kita perbuat. Lalu sadar dan kemudian bertobat dan menjadi percaya. Jadi Kornelius sudah memiliki semuanya, tetapi dia harus tetap mendengarkan tentang Injil Yesus Kristus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang selanjutnya dia juga membawa orang. Nah ini menarik, dikatakan di dalam ayat kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Tuhan. Kalau seisi rumah, kalau dia punya istri berarti dia punya anak-anak 2, 3, 4, tidak disebut berapa jumlahnya. Kemudian di ayatnya yang ketujuh, dikatakan setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 hambanya beserta seorang prajurit. Jadi kalau dia punya keluarga sudah seisi rumahnya percaya Tuhan, takut Tuhan, ada hamba atau yang bekerja di rumahnya, ada prajurit atau yang menjaga keamanan rumahnya, karena dia seorang perwira pasukan. Jadi ada prajurit-prajurit yang diberikan oleh kepala pasukan pemerintah tersebut untuk menjaga keamanan, kenyamanan rumah dari seorang perwira. Semuanya itu di ayat yang itu dikatakan mereka percaya kepada Tuhan. Makanya dikatakan dia membawa orang. Di ayatnya yang ke-24, dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Panggil sanak saudara dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Tentu dia mengajak dan mengabarkan ada berkat yang harus kamu dengar. Ya, kita kan biasanya itu, mari datang ke tempat saya, ada berkat. Kalau kita bilang berkat jasmani, ya berarti makan-makan. Mari datang ke tempat saya, ada berkat rohani. Jadi kalau dihitung ini banyak sekali semua yang sudah percaya kepada Allah, ya, Kornelius dan seisi rumahnya. Nah seharusnya bangga, ya. Walaupun ada yang bercanda bisik-bisik sama saya bilang, saya suka Pak, keluarga saya banyak. Iya kan, walaupun canda, tapi memang harus bersyukuri bahwa semua keluarga itu menjadi percaya, itu menjadi sebuah kesukaan yang amat besar. Ada kiai yang sudah dibawa Pak Krisna, tambah anggota 1. Dibawa semua, jangan ditinggal di rumah, dibawa dia datang ibadah. Ya. Artinya semua keluarga menjadi percaya. Bahkan nanti kalau kita diberkati Tuhan dengan berkat yang lebih, ya, secara jasmani kita punya pengerja di rumah, ajak dia hari Minggu loh, ya, libur, mari ikut saya saja ke gereja. Ya, bersyukur bahwa seisi rumah kita menjadi takut Tuhan dan kemudian menjadi percaya kepada Tuhan. Tapi tetap Kornelius masih membutuhkan pemberitaan tentang Kristus. Dan yang terakhir yaitu dari Petrus. Dan Petrus mendapatkan tugas yang tidak ringan. Mengapa saya katakan tidak ringan? Karena dia adalah orang Yahudi. Dan tadi saya katakan di awal bahwa dia adalah rasul yang melayani di kaumnya, bukan untuk kepada orang non. Tapi kemudian dia diberikan pernyataan. Di situ dikatakan di ayat 9 sampai 16 itu dia mau naik pergi berdoa. Bukan pergi merenung, termenung, bengong-bengong di atas atap rumah, bukan. Kalau dia hidup zaman sekarang, tidak bisa dia main FB atau Instagram atau WhatsApp atau media sosial lainnya. Tidak, dia tidak cari tempat sembunyi untuk bermain itu. Tapi dia naik ke atas, dia berdoa.
dia berdoa. Kita punya jam doa ini berapa banyak setiap hari? Pagi saja dan malam saja mungkin ya. Kalau ingat dulu, kalau ingat. Siang Bapak Ibu, kalau selesai bekerja ada nggak duduk sejenak lalu kemudian menutup mata, terima kasih Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin pas waktu itu langsung aduh lama betul ya berdoa terus. Tapi kita tidak sadar, saya sampaikan bahwa kita tidak sadar ketika kita main media sosial itu jauh lebih banyak daripada kita punya waktu untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Jadi ketika dia berdoa lalu ditunjukkanlah penglihatan seperti yang Bapak Ibu baca. Penglihatan itu sebanyak 3 kali. Kalau sudah bicara 3 kali ini sungguh-sungguh mau disampaikan. Dikatakan makanlah, sembelih dan makanlah. Karena pada waktu kondisi dia sedang berdoa itu sedang lapar. Dia mulai lapar dan memang makanan lagi dipersiapkan di bawah. Lalu muncullah penglihatan itu ketika dia dikuasai oleh Allah. Dia bilang tidak Tuhan, aku nggak biasa makan makanan ini. Dia belum mengerti arti penglihatan yang disampaikan kepadanya. Itu sebanyak 3 kali. Dalam keadaan dia bingung, dalam keadaan dia tidak dapat mencerna apa arti dari penglihatannya, datanglah utusan yang disampaikan oleh Kornelius supaya menjemput Petrus. Di ayat 17b dan sampai dengan ayat 18 dikatakan, sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Kemudian Roh berbicara kepada Petrus di ayat 20. Di ayat 20 dikatakan, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku menyuruh mereka kemari. Dia masih kurang yakin. Nanti di ayat 30 sampai 33 Kornelius menceritakan yang tadi sudah dibaca oleh Mas Daniel, bahwa ketika dia sampai, Kornelius bilang, kira-kira seperti ini saya itu berdoa. Dikatakan di dalam ayat 30, saya bacakan. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada pukul yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba seorang berdiri di depanku. Dia menjelaskan itu kepada Petrus. Lalu Petrus menjadi yakin. Di dalam ayatnya yang ke-34 dan 35, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang taat akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dia mengerti akhirnya penglihatan tersebut, apa yang Tuhan sampaikan. Walaupun dia tahu bahwa ada risiko yang harus dia hadapi ketika dia berangkat ke sana dan ketika dia ada di dalam rumah Kornelius yang adalah orang non-Yahudi. Tapi dia punya tugas, Bapak Ibu. Dia harus memberikan berkat rohani. Dia harus menyampaikan Injil tentang Kristus yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya. Kita juga punya tugas yang sama untuk boleh menyampaikan tentang Kristus. Kita perhatikan dari ayat 36 sampai 43, itu dia banyak berbicara tentang Yesus terus. Dari ayat 36 dia katakan damai oleh Yesus. Ayat 36 juga, saya hanya ambil penggalannya, Yesus adalah Tuhan untuk semua orang. Ayat 38, Yesus memang hamba Allah yang pelayanannya disertai dan diberkati oleh Allah. Kemudian ayat 39, kematian Yesus. Ayat 40, kebangkitan Yesus.
ayat 42 Yesus adalah hakim, ayat 43 pengampunan dosa hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Sampaikan semua mulai dari waktu Yesus lahir sampai Yesus kembali naik ke surga. Itu Petrus menceritakan. Memang karena itu adalah isi Injil, dan itulah berkat rohani yang diterima oleh Cornelius dan seisi rumahnya. Sekali lagi saya tanya, berapa banyak Bapak Ibu sudah mendengarkan tentang Yesus? Menjadi sungguh-sungguh percaya atau membuat kita ragu-ragu tentang Kristus, atau membuat kita menjadi omong kosong, tidak percaya? Tapi justru Alkitab banyak menyampaikan tentang siapa Yesus yang Bapak Ibu dan saya itu sembah dan percayai. Dia sendirilah yang mengklaim bahwa Dia juru selamat. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita disibukkan dengan setiap kegiatan dunia yang fana. Bukan tidak penting, bukan opsi yang paling penting. Semua kita diberikan kesempatan untuk berkarya, tapi kita juga diingatkan oleh Alkitab bahwa berkat-berkat jasmani itu diberikan oleh Tuhan. Sehingga saya katakan Tuhan mengatur ritme hidup kita itu terlalu luar biasa. Menurut kedokteran kan 8 jam istirahat, 8 jam bekerja. Sampai sekarang ya, kalau Bapak Ibu baik guru di perusahaan itu 8 jam bekerja. Kalau lebih daripada itu dihitung lembur. Kemudian 8 jam beristirahat, 8 jam bekerja, 8 jam beristirahat, 8 jam yang lain bisa bersama-sama dengan keluarga, berbincang-bincang, berbicara, menyampaikan firman, mendengarkan firman, dan lain-lain. Itu dihitung sepanjang 8 jam waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan sampai kita habiskan waktu kita untuk mengejar harta duniawi. Nanti jangan sampai juga kemudian harta duniawi juga selesai, habis hanya untuk menyembuhkan kita dari segala sakit, penyakit. Minggu lalu kalau Bapak Ibu masih ingat yang saya sampaikan, barang siapa beribadah kepada Allah, barang siapa yang menyembah Allah, barang siapa yang melayani Allah, makanannya, minumannya akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan segala penyakit dijauhkan dari Tuhan. Itu hal yang sederhana yang memang harus kita simpan baik-baik di dalam hati kita, supaya kita menyadari bahwa kita tidak ada satu orang pun yang mampu bisa selamat dengan kemampuan kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Nah, oleh karena itu, meluangkan waktu, berikan waktu untuk dapat bersama-sama mendengarkan tentang Injil. Dan juga Bapak Ibu punya tugas untuk membagi berkat itu kepada orang-orang di rumah, orang-orang di kiri kanan rumahnya, orang-orang di kantornya, orang-orang di perusahaannya, di mana Bapak Ibu bekerja. Bagikanlah berkat rohani tersebut. Kalau Cornelius yang seorang perwira saja dapat membawa baik hambanya maupun prajurit yang ada di rumahnya untuk duduk dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Petrus, saya percaya Bapak Ibu juga pasti bisa. Pertanyaannya, kita ini sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan atau belum? Karena kalau kita belum percaya sungguh-sungguh, kita juga tidak bisa menceritakan dengan baik dan benar siapa Yesus itu.
Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau Cornelius yang adalah orang non-Yahudi menerima berkat rohani atau Injil keselamatan yang disampaikan oleh Petrus, maka kita yang sudah terima, apalagi yang belum terima juga mempunyai hak untuk mendengarkan ini. Bapak ibulah yang punya tugas untuk memberitakannya kepada mereka. Tidak ada orang yang tidak berhak mendengarkan Injil. Semua tergantung dari kita mau atau tidak menyampaikan Injil Yesus Kristus itu atau tidak. Ya kan? Seperti beberapa waktu saya selalu ingatkan, jangan sampai kita mau selamat sendiri. Jangan sampai kita hanya mau menerima berkat Tuhan itu sendiri, tapi kita harus membagikannya. Karena itu pertanyaan terakhir sini, maukah kita memberitakan Injil kepada semua orang? Maukah kita membagi berkat rohani yang kita terima? Allah sumber segala-galanya, Allah sumber berkat jasmani, Allah juga sumber berkat rohani. Tapi yang paling penting di sini adalah berkat rohani selalu mendahului berkat jasmani yang ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh membaliknya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, beribadah kepadanya, melayani Dia, sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah kita terima daripadanya, maka berkat-berkat yang lain itu akan mengikuti kita. Jangan sampai kita membalik, saya bahwa harus punya berkat jasmani dulu baru menerima berkat rohani. Tidak. Tapi selalu pasti setiap orang yang diberkati oleh Tuhan itu adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Kalau ada yang jahat hidupnya lalu diberkati, Tuhan itu mau menunjukkan bahwa dia hidupnya itu seperti bunga rumput. Hari ini dia ada, besok itu dia tidak ada. Apa yang dia peroleh dengan kejahatan tidaklah abadi. Tuhan mau berikan contoh itu, menunjukkan kepada kita. Sehingga mari kita mengutamakan berkat rohani daripada berkat jasmani. Karena kalau kita hidup dan percaya kepada Kristus, firman Tuhan katakan berkat-berkat yang lain itu akan mengikuti kita. Kita tidak perlu mengejar dengan susah payah, karena Allah selalu menyediakan bagi kita yang percaya dan takut akan Dia. Kiranya berkat rohani itu tercurah atas kehidupan Bapak Ibu semua, dan kita semua diberikan kemampuan untuk dapat membagikan berkat rohani itu kepada semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terkadang kami tidak menyadari bahwa kebutuhan rohani jauh lebih penting daripada kebutuhan jasmani. Terkadang ya Tuhan, kami mengabaikan kebutuhan rohani kami Tuhan, dengan terus memfokuskan diri kami pada kebutuhan jasmani. Pagi ini tolong ingatkan kami terus supaya kami menyadari bahwa berkat-berkat rohani yang daripada Allah itu akan Allah berikan kepada kami yang percaya, dan berkat-berkat yang secara jasmani itu juga Allah curahkan kepada setiap orang yang boleh melakukan kebenaran-kebenaran Allah di dalam setiap kehidupannya. Mampukan kami Tuhan, karena kami sadar bahwa kami tidak akan mampu melakukannya seorang diri. Kami membutuhkan Engkau untuk kami boleh dapat menjadi berkat, menjadi saksi-Mu untuk menyampaikan setiap berkat-berkat rohani yang telah kami terima di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Karena kami rindu juga bahwa orang-orang lain juga menerima Engkau dan lalu menjadi percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, ajar, didik dan bimbing kami Tuhan, untuk kami terus lebih berpengharapan dan percaya kepada Engkau daripada berpengharapan dan percaya kepada dunia yang fana ini.
yang tidak akan pernah dapat menjawab semua kebutuhan kami. Hanya Engkau sajalah Tuhan yang mampu mencukupkan segala kebutuhan kami, baik kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengar menjadi berkat rohani kita, semakin hari kita semakin setia di dalam pemimpin Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasmi. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, persembahan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapak Ibu hadirin satu kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebesaran dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan boleh membimbing dan menyertai kami semua umat-Mu. Hingga pada saat ini Bapa, kami boleh tiba di hari yang ke-8 di tahun yang baru. Terima kasih untuk minggu yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang kami alami dan kami rasakan dalam hidup kami hingga detik ini. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang begitu banyak Engkau karuniakan dan Engkau limpahkan dalam hidup kami. Atas kasih karunia Tuhan, Engkau boleh berkenan untuk memberikan kepada kami semua. Dan pada saat ini Bapa, kami bersyukur karena Tuhan juga masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh memberikan hati kami, telinga kami, pikiran kami, bahkan tubuh kami untuk hadir di dalam rumah-Mu yang kudus di tempat ini Bapa. Untuk kami boleh bersama-sama berkumpul bersama saudara seiman, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan perdengarkan bagi kami. Biarlah firman boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, pada saat ini Bapa, di tengah-tengah kami menaikkan ungkapan syukur kami atas begitu banyak berkat yang kami alami dan kami terima dari tangan Tuhan sendiri. Kami saat ini juga datang membawa berbagai pergumulan kami Tuhan, yang kami alami di dalam satu doa syafaat yang kami sampaikan kepada-Mu Bapa. Dan saat ini Bapa, kami bersama-sama menyatukan hati kami. Kami mau menyerahkan doa-doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pertama-tama kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, di mana kami ada di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami, Bapa yang kami cintai. Kami berdoa bagi setiap pemimpin yang ada Tuhan, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa dimanapun. Kami berdoa Tuhan, tetap kami mendukung arah pemerintah kami. Biar
pengasihan-Mu, dan kami percaya bahwa Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Bahkan Tuhan juga ajar kepada setiap kami anak-anak-Mu Bapa, untuk kami terus menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kami Bapa, bahkan di tengah-tengah kehidupan bersama dengan orang-orang yang belum percaya kepada Engkau, belum mengenal kebenaran, belum mengenal siapakah Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dimampukan untuk menjadi garam dan terang dunia. Kami boleh hidup menjadi anak-anak yang terus memberi rasa di tengah-tengah kehidupan yang tawar dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa pada saat ini bagi khususnya pemerintah yang ada di desa dusun kami ini Bapa, baik itu kepala desa, kepala dusun, RT dan RW yang ada. Tetap kami berdoa dan kami menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu, baik itu pemimpin yang tidak seiman ataupun seiman dengan kami. Tuhan karuniakan hikmat dan bijaksana, takut akan Tuhan di dalam mengemban segala tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, sehingga di desa ini Tuhan boleh membangun, pemerintah yang ada boleh membangun kesejahteraan masyarakat yang ada di desa ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh forum komunikasi antar umat beragama yang terjalin selama ini di tempat ini Bapak. Engkau berkati setiap pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh agama yang ada di dalamnya. Tuhan mempersatukan kami semua sehingga kami bisa dapat memberikan hal-hal yang baik kepada setiap umat yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing, menjaga ketentraman dan kedamaian serta kerukunan yang terjalin di tengah-tengah kehidupan masyarakat di tempat ini Bapak. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja Tuhan dimanapun berada, baik itu yang ada di seluruh dunia Tuhan, yang pada hari ini semua umat-umat-Mu boleh bersepakat bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang menjadi hormat, apa yang menjadi pergumulan dari jemaat Tuhan dimanapun berada, bahkan semua jemaat Tuhan boleh hadir bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, dan setiap pergumulan yang ada boleh Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada juga melayani Tuhan. Tuhan memberkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik itu hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, ataupun setiap pelayan-pelayan yang ada memberikan diri untuk melayani Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati semuanya, bahkan yang ada di tempat ini secara khusus Bapak, Gereja Kristen Kalau Kudus Boro di tempat ini, dengan setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Maka Tuhan kami berdoa bagi pengurus yang baru saja diteguhkan untuk menerima tugas dan tanggung jawab yang baru. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa dalam pelayanan tanpa mengandalkan Engkau, maka sia-sialah akan apa yang kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan kami berdoa, Tuhan turut campur tangan, Tuhan turut sertai mereka dalam setiap pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Genggam erat tangan mereka Bapa, sehingga ketika apapun yang terjadi di dalam kehidupan, dalam pelayanan yang ada, mereka boleh sama-sama semakin dikuatkan untuk hidup bergaul erat dengan Tuhan dan semakin diteguhkan dalam iman dan percaya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Bapak, bagi setiap anak-anak Tuhan di dalam jemaat Tuhan ini yang mengalami sakit, baik itu yang pada saat ini sudah dalam pemulihan ataupun yang masih berada dalam keadaan sakit. Kami berdoa buat anak kekasih kami Darren yang beberapa waktu yang lalu sakit dan sekarang dalam pemulihan, ataupun juga kami berdoa buat anak Kenzi yang dia menyampaikan bahwa pada saat ini berada dalam keadaan sakit. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi anak-anak kami ini Bapak, sehingga mereka boleh kembali pulih dan sembuh sehat seperti semula. Mereka bisa menikmati kehidupan anak-anak mereka untuk bisa bermain dengan baik dengan teman-teman seusia mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini. Mereka telah menyampaikan kesaksian lewat puji-pujian Tuhan, mari Engkau memberkati tumbuh kembang mereka, sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka semakin bertumbuh dalam Tuhan, dan mereka juga semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami hari bahagia oleh karena pertambahan
usia. Kami berdoa buat Ibu Wahira Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk usia yang kesekian Tuhan. Karuniakan di dalam kehidupan Ibu Wahira. Terima kasih untuk kesehatan jasmani yang Tuhan boleh berikan. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan rohani yang dimana kamu juga selalu ada bersama-sama dengan kami di dalam masa-masa tuanya pun boleh melangkahkan kaki, meringankan kaki untuk datang ke dalam rumah yang kudus ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan di dalam setiap pelayanan dimanapun hambamu selalu berada. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kau melihat dari tahta ketinggianmu. Mari kau berkati selalu Ibu Wahira, dan biarlah selalu menjadi contoh dan teladan bagi semua anak-anak Tuhan, bahkan bagi seluruh persekutuan yang ada di tempat ini. Bahkan juga kami berdoa buat seluruh rumpun keluarga yang ada, yang percaya bahwa berkat itu terus dirasakan dan dinikmati oleh anak-anak bahkan cucu-cucu yang ada. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga Bapak, kami berdoa buat setiap kami yang hadir. Kami yang hadir dengan berbagai macam pergumulan. Tuhan, terima kasih untuk pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami mau berdoa Bapa, tenangkanlah hati kami. Untuk kami mau melihat apa maksud Tuhan di setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami. Sehingga kami boleh peka dan mendengarkan suara Tuhan lewat setiap badai hidup yang kami alami. Sehingga kami bisa dapat tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan kami boleh semakin hidup menyenangkan hati Tuhan, merubah cara hidup kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan yang Tuhan izinkan kami alami, yang kami terima dari tangan Tuhan. Ajarkanlah kami untuk bertanggung jawab setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan juga ajarkan lewat setiap berkat-berkat yang telah Tuhan berikan, ajarkanlah kami untuk tetap senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, hari yang baru, minggu yang baru, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Namun kami mau percaya Bapa, bahwa setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan selalu beserta dengan kami. Karena itu Tuhan, tahun 2023 ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya bahwa hari demi hari Tuhan boleh senantiasa menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan. Masih banyak hal yang ingin kami naikkan kepada-Mu. Namun Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang sangat-sangat terbatas. Oleh karena itu Bapa, semua doa-doa kami dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang menyempurnakan di hadapan Bapa di surga. Inilah doa kami, mari mengampuni segala dosa yang telah kami lakukan, baik itu nyata dalam kehidupan kami, perkataan, perbuatan, bahkan dalam cara berpikir kami Tuhan terhadap sesama kami, terlebih-lebih menyakiti hati suci. Ampunilah kami. Inilah doa kami Bapa, mari dengarkan sambut doa kami, serta kabulkanlah doa kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Seluruh doa kami ini Bapa kami serahkan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, serta Juru Syafaat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita akan mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terlebih dahulu agar kita dengarkan firman Tuhan yang ada di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Begini bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Untuk pengedarkan kaum persembahan, saya mohon dengan kasih Tuhan hubungan Dino, dan kita akan angkat pujian di dalam lembar pujian nomor 6, Allah sanggup.
kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terlebih Tuhan sudah memimpin ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga kami boleh mengakhirinya. Kami sudah memuji dan mengagungkan nama-Mu dengan penuh sukacita Tuhan. Biarlah setiap pintu pujian yang kami naikkan boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan suara Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan menyentuh setiap hati kami dan mengubah seluruh kehidupan kami. Dan seberapa firman yang boleh kami terima pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan-Mu juga memberikan kami kemampuan untuk membagikan berkat rohani pada pagi hari ini di tengah-tengah keluarga kami maupun dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih kami memohon berkat-Mu untuk hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupannya, memberkati pelayanannya, dan memberkati keluarga dan masa depannya. Dan terlebih Bapa Kau pakai hamba-Mu boleh memimpin semua tempat ini sehingga kami boleh semakin tahu apa yang Tuhan kendaki dalam setiap kehidupan kami. Kami juga memohon berkat-Mu untuk hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pelayanan di pagi hari ini Tuhan. Apapun bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya, kiranya Tuhan memberkati dan memakai hamba-hamba-Mu ini lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih sebagai ungkapan syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami juga membawa sebagian kecil berkat yang Kau berikan dalam setiap usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Dalam setiap rupiah dan rupiah yang telah kami berikan Tuhan, Tuhan memberkati sehingga boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami juga menyerahkan tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang pada saat ini belum mempunyai kesempatan untuk memberi. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Jika sebentar kami tidak pulang ke rumah kami masing-masing, kami menyerahkan perjalanan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Baik kami yang berjalan kaki, baik kami yang berkendaraan, kiranya Tuhan menyelubungi kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan untuk sepenuhnya Bapa kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu semua untuk berdiri. Setelah kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian Doktorogi Puji Allah Bapa Putra, disambung doa berkat oleh hamba-Nya dan keluarga jemaat oleh Ibu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke dalam tugas, aktivitas, serta setiap kegiatan kita. Dan mari kita boleh melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar, dan teruslah kita menjadi saksinya. Mari arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya tinggal dan memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk satu.